Ya, udah join gue. Yes. Ya. Halo, Assalamualaikum, Bang Amsi. Waalaikumsalam Pak Guru. Guru saya nih Mas Eros. Wah, sama-sama saya juga belajar nih dari Bang Amsi. Oh Oke, jadi iya, ya gimana Bang Amsi? suara saya jelas nggak? Mau ngecek dulu nih. Ya, udah jelas, Mang. Oke, jelas Udah jelas. ya. Ya, suara saya Siap. jelas ya, Mang ya? Sangat jelas, Pak. Mas. Siap, siap. Oke ya, jadi teman-teman sekalian ya, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Mang Amsi selaku founder dari Syariah Saham ya, yang kita tahu Syariah Saham ini kan apa namanya komunitas investor saham syariah pertama di Indonesia ya, Mang ya. Nah, mungkin Alhamdulillah. untuk awalnya nih Mang, mungkin boleh cerita sedikit nih Mang tentang backgroundnya Mang Amsi, kemudian sampai akhirnya kenal saham dan akhirnya istilahnya bikin ini nih apa namanya komunitas syariah saham itu. Iya, terima kasih Mas Eros. Sebelumnya saya atas nama Syariah Saham ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Eros dan tim The Investor ID yang sudah berkenan mengundang kami di IG Live malam ini. Ini sebuah kehormatan buat kami karena saya tahu dan kami sangat paham bahwa The Investor ID adalah salah satu referensi belajar saham, terutama di fundamental analysis ya, Mas. Sebenarnya saya juga baca e-book dari Mas Eros. Wah, terima Oke, kasih Mang. oke. Kemudian kalau ditanya komunitas syariah saham, jadi sebenarnya sih ini adalah bagi saya itu tersesat di jalan yang benar mungkin ya. Seperti itu. Karena Hmm. sehari-hari saya sebenarnya lebih banyak aktivitasnya sebagai seorang pengajar dan pendidik gitu, Mas. Saya guru, Hmm. guru Hmm. guru di pesantren, guru di madrasah yang apa mata pelajarannya pun tidak nyambung sebenarnya. Saya kan guru bahasa Arab ya, Hmm. Mudaris al-Lugha al-Arabiyah gitu, tapi lebih dikenalnya itu Google bahkan lebih mengenal saya sebagai pembelajar saham gitu ketimbang pengajar bahasa Arab. Nah, seperti itu. Hmm. Kenapa? Karena alasannya sederhana sih, Mas. Dulu ketika saya membangun komunitas syariah saham di tahun 2014 itu embrionya ya. Ketika Hmm. melanjutkan studi dan di situ titik baliknya adalah ketika bukan titik balik, titik tolaknya ya. Titik tolaknya adalah ketika Hmm. ada orang luar itu antusias Hmm. belajar saham syariah gitu. Ada orang luar Hmm. Indonesia itu sangat antusias belajar saham syariah karena di negara mereka belum ada efek syariah begitu. Nah, mereka itu Hmm. bela-belain sampai membuat KITAS ya, kartu izin tinggal sementara supaya bisa Hmm. mendaftar sebagai investor di Indonesia. Hmm. Hmm. Mereka bahkan sudah bisa menganalisis Pak Amsi ini Telkom bagus ya, kata kayaknya ini begini gitu. Mereka lebih Hmm. paham saham syariah Hmm. ketimbang kita gitu. Nah, disitulah saya Hmm. mulai apa ya namanya terbersit lah. Kayaknya kita harus bikin nih gerakan orang itu bisa paham saham syariah gimana ya. Tapi kan saya bukan siapa-siapa gitu. Yang bisa saya lakukan adalah bikin blog. Maka bikinlah blog Hmm. itu saham syariah. Asalnya mau saham syariah gitu. Sahamsyariah.blogspot.com. Ternyata saham syariah itu udah ada yang ngambil, Mas. Hmm. Jadi ada domain yang sudah ada sahamsyariah.com tapi nggak ada isinya. Aduh, Hmm. ini udah diambil orang, ya udahlah. Akhirnya jadi syariahsaham.com. Akhirnya kita bikin Iya. domain itu syariahsaham.com. Tapi sekarang belakangan jadi saya lebih paham hikmahnya. Oh, ternyata Hmm. syariahsaham.com itu syariahnya didahulukan daripada sahamnya. Kenapa? Karena Hmm. ketika berinvestasi itu saya seolah-olah ditegur, dahulukan syariahnya baru sahamnya. Nah, jadilah Hmm. komunitas syariah saham sampai hari ini gitu, Mas. Mungkin awal ceritanya. Wah, mantap berarti emang ya. Berarti sejak 2014 Mang ya. Berarti 14, perjalanannya 14. sudah cukup lama ya, sekitar hampir 10 tahun ya ini. Berarti 8 8 lah, tahun 8. Mang ya. Iya, Ya. alhamdulillah ya. Dan menariknya Mm. ini, Mang Amsi ini backgroundnya sebenarnya pengajar ya, guru di pesantren maupun di Betul. madrasah yang istilahnya akhirnya berkecimpung juga di pasar saham. Wah, jadi beruntung sekali teman-teman ya kita langsung istilahnya belajar dari pendidik dan pengajar nih. Nah, nah, ngomong-ngomong nih Mang, mungkin sedikit out of topic nih Mang.
pertama kan kenapa harus dipanggil Mang Amsi gitu ya? Kenapa nggak Kang Amsi gitu? Karena kalau saya pribadi lebih familiar kata-kata Kang gitu dibandingkan dengan Hmm, Mang atau Mamang gitu ya. Itu bisa bisa cerita juga nggak nih, Mang? boleh. Istilahnya, ya. Kalau AMSI-nya kan Mas Eros juga mungkin paham ya. Kalau AMSI itu singkatan Asep Muhammad Ya. Saiful Islam. Karena nama saya terlalu Hmm. panjang, akhirnya disingkatlah inisialnya jadilah AMSI gitu. Nah, Hmm. kemudian kalau Mang itu kan di Sunda itu paman ya, Oh, paman gitu. paman ya. Oke, oke. Iya, paman. Amang itu kan paman dan Hmm. bagi saya di Sunda itu menyebut Amang itu panggilan yang sangat egaliter ya. Kenapa? Karena dari mulai katakanlah tukang bakso atau tukang jualan sampai Hmm. pejabat pun lebih senang dipanggil Amang gitu. Apalagi kalau Hmm. santri yang ngaji di pesantren itu Hmm. biasanya disebut Mang juga gitu. Mang, Oh. Mang gitu. Jadi kata tambah lagi saya nikah dengan perempuan ya istri saya yang Hmm. ponakannya itu hampir 40 orang. Jadi jadi saya nikah sama bungsu gitu. Sama Hmm. bungsu, Hmm. kakaknya ada 9, keponakannya hampir 40 orang. Jadi Wah. disebut Mang itu udah biasa gitu. Disebut Mang itu Oke, oke. Mang. Akhirnya udahlah jadi Mang aja, Mang Amsi. Itu panggilan kayaknya lebih enak dipanggil Mang Amsi ya, seperti itu. Oke. Oh, berarti Mang itu paman, tapi kalau Kang itu berarti Mas gitu ya Kakak, ibaratnya. kakak Mas, Kakak ya. betul. Kalau Oke, Mang oke. itu kalau di Jawa Pak Le ya, Pak Le ya, Pak Le betul ya, nggak? ya betul paman ya. Atau Pak Le. Pak D, Pak Le Pak berarti D lah, paman. Iya. Ya, ya. betul Jadi betul. biar tahu juga sih ini ya sekalian ya ngobrol-ngobrol di Mm-mm. luar saham. Oke, Saya oke. menyangkanya Mas Eros ini orang Sunda karena Mas Eros Perwita. Ternyata Hmm. dari Yogyakarta ya Mas. Iya dari Jogja betul, Mang. Cuman Dari lahir di Jogja. Solo sebenarnya. Ya, cuma terus Hmm, domisili di Jogja gitu. Oke, mohon oke. mohon ya, betul. Ya, siap, Mang. Apa namanya? Nah, menarik nih, Mang, tentang saham syariah sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari Mang Amsi ini, kenapa sih harus harus saham syariah gitu? Dan kira-kira apa nih yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional gitu, Mang? Ini bisa dijelaskan ke kami-kami nih, Mang. Oke, kalau kalau misalnya kenapa sih milih saham syariah gitu? Ya. Kalau bagi saya kan sebenarnya sih ketika saya kan katakanlah saya Muslim ya. Dalam Hmm. Muslim itu kan tidak ada pemisahan gitu antara misalnya apa yang kita lakukan itu dengan baik yang sifatnya vertikal maupun yang horizontal semuanya Hmm. harus bernilai ibadah kan seperti itu. Nah, Ya. ketika dalam memilih instrumen investasi pun saya berusaha memilih katakanlah yang diperbolehkan gitu. Jadi Hmm. intinya sih bukan lebih kepada profit atau bukan, tapi lebih kepada Hmm. nyaman atau tidak sesuai dengan apa yang kita yakini kayak atau yang saya yakini. Maka tadi prioritas saya lebih ke instrumen yang sudah dinyatakan sebagai instrumen investasi syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau ditanya Hmm. apa sih perbedaannya saham syariah dengan, nah ini yang menarik Mas Eros. Jadi kalau Hmm. bank itu kan jelas ya, bank syariah, bank konvensional. Ya. Bank syariah itu misalnya ada dewan pengawas syariahnya, kemudian misalnya tidak boleh tidak boleh ada riba di situ, akadnya Hmm. harus sesuai Hmm. dengan syariah dan seterusnya. Hmm. Bank konvensional itu sesuatu yang berbeda sekali. Bahkan sampai Hmm. logonya pun kan beda ya. Misalnya kalau Hmm. kalau dulu BRI Syariah belum jadi BSI kan BRI atau misalnya BSM dengan Bank Mandiri kan berbeda warnanya beda, logonya Hmm. pun sedikit beda gitu. Asuransi pun sama, logonya biasanya sedikit berbeda. Tapi yang menariknya saham syariah dan saham konvensional itu distingsinya tidak sejelas itu. Artinya begini, Hmm. bisa switching atau bisa berubahnya itu dalam periode 6 bulan sekali gitu. Misalnya dalam periode Hmm. sekarang sahamnya masuk syariah, di periode berikutnya sahamnya nggak masuk syariah gitu. Kenapa? Karena yang Hmm. terpenting ada kriteria. Nah, mungkin nanti kan kita bahas kriterianya itu yang paling penting. Kriterianya itu yang akhirnya disepakati bahwa ini adalah masuk efek syariah, ini efek yang belum syariah. Saya tidak menyebut tidak, tapi belum. Kenapa? Karena boleh Hmm. jadi di periode berikutnya masuk gitu. Jadi tidak sesaklek yang perbankan gitu kalau saham. Jadi Ya. kenapa? Karena dalam waktu 6 bulan itu bisa berubah
kuadran gitu. Yang asalnya efek non Hmm. syariah menjadi efek syariah. Sebaliknya yang efek syariah bisa jadi efek non syariah juga. Hmm. Tergantung penyelarasan atau kesesuaian dengan kriteria yang ada. Seperti itu, Mas. Oke, oke. Berarti nih kalau Mang Amsi istilahnya apa namanya di dalam portofolio ini kan pastinya saham-saham syariah semua ya, Mang ya. Nah, berarti kalau Iya, yang seperti betul. dikatakan Mang Amsi tadi, misalkan nih untuk saat ini dia masuk nih kategori efek syariah gitu. Tapi begitu dia dikeluarkan dari efek syariah, nah apakah otomatis juga Mang Amsi akan menjualnya atau bagaimana itu, Mang? Kira-kira untuk istilahnya menyusun portofolio sendiri itu. Oke, terima kasih Mas Eros. Pertanyaannya menarik Hmm. dan ini sering ditanyakan Hmm. juga termasuk PSD ya. Pertanyaan sering ditanyakan. Ya, Oh, itu edisi iya. padanan Indonesianya buat FAQ, frequently asked question gitu. Itu PSD katanya. Tapi kalau orang Iya, iya. desain grafis PSD itu konotasinya Adobe ya atau apa. Hmm. Kemudian kalau misalnya seperti itu kejadiannya, maka saya akan jual. Kalau memang bisa dijual. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ada kadang saham itu nggak bisa dijual karena disuspend, Mas. Misalnya kita Oh ini iya. sahamnya syariah nih, sahamnya syariah. Hmm. Kemudian Hmm. ternyata gagal bayar ke obligasi atau gagal apalah gitu ya, atau ada kasus gitu. Hmm. Di periode berikutnya dinyatakan non syariah. Kita mau Hmm. jual tapi nggak bisa. Kenapa? Karena disuspend bursa gitu. Nah itu kalau itu di luar kekuasaan kita kan. Hmm. Nah tapi kalau kita bisa jual, saya jual langsung. Biasanya seperti itu. Saya sudah berulang kali kok ketika saya punya saham, misalnya saya menyebutkan kodenya, boleh kan di sini ya. Boleh, Beberapa boleh, boleh. tahun yang lalu misalnya saya membeli TINS. TINS ini masuk ke Hmm. efek syariah. Di periode Hmm. berikutnya ternyata dikeluarkan dari efek syariah. Maka ketika dikeluarkan itu saya sudah langsung lepas. Saya sudah Oke. langsung lepas. Atau Walaupun misalnya posisinya belum sedang profit rugi. gitu ya, Mang ya? Sedang rugi gitu Betul, ya. walaupun sedang rugi. Kenapa? Karena bagi saya pribadi nih, saya tidak Hmm. menyebutkan ini paling benar ya. Hmm. Yang saya yakini adalah ketika kita menyimpan barang yang katakanlah dinyatakan tidak syariah, daripada saya rugi dua kali ya, rugi rugi loss, potensial Hmm. loss dan Hmm. rugi karena tidak dinyatakan syariah dan itu mengganggu pikiran saya tidak nyaman, ya udah saya Hmm. milih salah satu aja, mendingan loss aja. Tapi kita nggak punya efek yang tadi dinyatakan tidak syariah itu. Jadi ini lebih ke masalah kenyamanan saja sih, Mas. Karena setiap orang bisa berbeda Hmm. ya, seperti itu. Oke, oke. Nah, berarti memang ketika berubah-ubah ini sesuai kriteria yang tadi disebutkan ya. Nah, menarik nih, sekalian langsung nyambung. Nah, kriteria-kriteria apakah saham tersebut masuk ke syariah atau tidak itu apa aja sih, Mang? Ini di luar bank ya. Kalau bank ya seperti yang dinyatakan Mang Amsi tadi sudah jelas gitu ya, konvensional dengan syariah jelas. Cuman kalau saham-saham yang lain seperti yang tadi Mang Amsi katakan TINS dulu masuk syariah setelah itu enggak. Nah, kok bisa gitu istilahnya sekarang tidak masuk. Nah, itu apa saja sih yang jadi pertimbangan itu, Mang? Yang jadi kriteria tadi. Oke, terima kasih. Menarik pertanyaannya, Mas. Jadi Hmm. dulu itu baru diatur di Bapepam sama POJK. Jadi dulu ada Hmm. peraturan aja gitu ya, regulasi yang ketentuan-ketentuan khusus gitu. Nah sekarang Hmm. sejak tahun 2020 kriteria itu dieksplisitkan atau dijelaskan secara tersurat lagi dalam fatwa. Jadi di fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor Hmm. syarat nomor 135 tahun Hmm. 2020. Itu Hmm. fatwanya tentang saham. Jadi judulnya sangat pendek, fatwa tentang saham. Nah, di situ Hmm. dijelaskan ada kriteria saham syariah. Jadi Hmm. di pertama adalah uh, bisnisnya harus sesuai dengan syariah. Itu satu. Kemudian jadi Iya. itu saringan pertama. Jadi kualitatif dulu. Secara umum bisnisnya boleh nggak? Maka di situ Hmm. akan dikeluarkan misalnya minuman keras itu nggak akan masuk, Hmm. MLBI, Hmm. DLTA itu nggak masuk, atau rokok Hmm. misalnya GGRM, MSP itu nggak masuk karena Hmm. dinyatakan tidak halal misalnya. Itu Hmm. bisnisnya ya. Nah, Hmm. setelah bisnisnya lolos, misalnya ini bisnisnya misalnya ya saya sebut hotel. Hotel itu kan boleh gitu ya. Secara umum boleh Hmm. karena itu menjamu tamu itu dianjurkan dalam Islam kan. Boleh Hmm. katakan. Tapi nah masuk ke berikutnya ada financial screening. Financial screeningnya itu dua. Total Hmm. utang berbasis bunga.
ingat ya teman-teman, utang berbasis bunga. Karena kemarin juga ada yang nanya, Bang ini utangnya gede kok masuk syariah? Coba cek utang leverage-nya ada nggak? Utang basis bunganya ada. Ternyata kan itu cuma utang ke supplier. Kalau itu nggak disebut Hmm. utang berbunga gitu. Ya, utang bunga Hmm. itu utang ke bank, utang obligasi, utang lembaga pembiayaan itu yang dihitung sebagai utang bunga. Atau juga misalnya utang bank. Bang kok kenapa ini masuk syariah? Kan ada utang banknya. Ternyata banknya bank syariah. Gak masalah karena Hmm. pembiayaan. Akadnya adalah misalnya bisa berbentuk mudorobah atau bisa berbentuk yang lain ya. Itu Hmm. juga Hmm. dikeluarkan dari kriteria ini. Jadi utang basis bunga dibanding aset itu 45% maksimum. Empat Kemudian puluh lima persen ya, persen, utang berbunga 45% dibandingkan aset ya, total aset. Jadi total secara aset. tidak Oke, oke. langsung itu juga apa ya? DER-nya pasti rendah, Mas. Ya. DAR-nya pasti rendah, itu pasti rendah. Kemudian yang kedua, total pendapatan non halal dibanding seluruh pendapatan itu maksimum 10%. Itu di Indonesia. Hmm. Nah, inilah yang dijadikan katakanlah semacam apa namanya penyaringnya, ya penyaringnya di situ. Kalau misalnya bisnisnya sudah lolos, saring lagi Hmm. dengan utang, saring lagi dengan pendapatan non halal. Kalau misalnya Hmm. semuanya lolos, maka masuk ke dalam efek syariah. Cuman di situ Hmm. nanti efek syariahnya ada kualitas super, ada kualitas satu gitu, ada KW2 sampai KW Hmm. berapa gitu kan. Karena ada yang Hmm. katakanlah utang berbasis bunganya itu ada yang mepet banget ke 45%. Nah, itu kan harus hati-hati juga. Siapa tahu Hmm. itu akan berubah di periode Nambah berikutnya, gitu. pinjam lagi utang ya akhirnya exit ya atau melewati yang diperbolehkan akhirnya keluar dari efek syariah. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, oke. Jadi sebenarnya kriterianya tiga tadi ya, kalau bisa kita simpulkan sebenarnya. Pertama dari sisi bisnis, Mm-mm. hutang berbunga. Hutang berbunga ini tadi adalah hutang bank maupun obligasi, tapi yang konven berarti ya, Mang ya. Berarti Confirm kalau betul. Kalau yang sukuk enggak, syariah misalkan ya menerbitkan sukuk itu atau tidak. dia pinjam ke bank syariah itu Betul. tidak ya. Tidak, Gitu harus ya. dikeluarkan, Oke. dikecualikan Dari gitu. perhitungkan ya. Oke, oke. Kemudian yang Mm-mm, ketiga ada pendapatan non halal. Berarti betul, pendapatan non halal ini mungkin contohnya kalau tadi Mang Amsi menyebutkan bisnis perhotelan, ya biasanya kan di situ kan ada istilahnya jualan minuman beverage. keras juga ya gitu ya, Betul. beverage dan sebagainya. Nah, berarti itu juga jadi pertimbangan juga emang ya. Ada Iya, saham-saham misalkan secara bisnis, oh sebenarnya boleh nih, tapi ternyata ada pendapatan non halalnya di atas 10% akhirnya bisa exit juga gitu ya Mang betul, ya. Oke, betul, oke, betul, oke. Mas. Oke. Nah, berarti ini Mang apa namanya? Ya, berarti kalau misalkan seperti itu sewaktu-waktu bisa berubah tadi ya Mang ya, yang tadinya sekarang Iya, masuk syariah, kemudian berjalan beberapa waktu 6 bulan akhirnya nggak masuk. Oke sih. Baik, baik. Nah, kalau ini Mang, kalau tolak ukur nih Mang, kan biasanya kalau kita bicara mengenai saham ini kan tolak ukur atau benchmark gitu ya, atau acuan kita kan sebenarnya IHSG nih. Nah, IHSG ini kan semua indeks yang ada di bursa gitu kan. Nah, kalau hmm, indeks di saham syariah ini kan macam-macam nih Mang. JII, iya, ISI dan sebagainya. Nah, biasanya itu yang kita pakai sebagai indikator utama itu kira-kira yang mana emang ya? oke. Terima kasih, Mas. Hmm. Jadi Ya. kalau kita apa ya, kita membuat saringan lagi ya, membuat saringan lagi. Hmm. Stock universe atau misalnya semesta sahamnya itu IHSG, Mas. Nah, Hmm. IHSG disaring dengan kriteria yang Fatwa 135 tadi, sesuai dengan yang tadi yang kita pakai screening-screening tadi ya, Ya. itu nanti munculnya ada isi. Nah, jadi IHSG disaring dengan kriteria Fatwa muncullah isi. Sekarang ada sekitar 480-an isi itu. Dari Oke. 780 tersaring tinggal 480. Nah, yang 480 ini disaring lagi dari sisi likuiditas, transaksi, dan juga kapitalisasi. Maka muncul Hmm. JI 70. JI 70 itu Oke. disaring dari 150 terbesar kapitalisasinya dan terliquid dalam 6 bulan terakhir. Kalau tidak salah Hmm. seperti itu, muncul Hmm. JI 70. Nah, Hmm. JI 70 disaring lagi, jadi Hmm. JI 30. Jadi JI 30 itu Hmm. LQ45-nya syariah. Ya, Oke. LQ45 edisi Ya. syariah itu adalah Ya. JI. JI. Kompas 100 edisi syariah itu
apa namanya J70. Oke. Nah, gitu. Jadi ada tiga yang utama itu isi, J70, JI. Jadi ini kalau kalau apa namanya kalau umumnya isi itu banyak sekali. Hmm. 880 disaring lagi tinggal 70 namanya JI 70, disaring lagi jadi 30 namanya JI. Ada lagi yang Hmm. apa namanya sektoral kemudian juga spesifik. Misalnya IDX MES BUMN. IDX Hmm. MES BUMN itu berarti saham-saham syariah yang khusus BUMN. Diambil 17 yang Oh. paling liquid. Nah, itu yang terbaru di 2021 kemarin. Jadi, kalau kita simpulkan indeksnya ada empat. Pertama adalah ISI, itu tahun 2011 Hmm. dirilisnya. Kemudian J70 tahun 2018. Kemudian JI tahun 2000. Justru yang paling tua itu JI, Mas. Tahun 2000. JI ya tahun 2000 ya. Nah, 2000. Padahal Bahkan sebelum JI adanya itu ada berapa saham itu, Mang? JI 30, Mas. Cuma 30 tiga ya. puluh, Oke, tiga ya puluh. Q45-nya versi syariah tadi ya. Nah, betul. Paling Eh, liquid, paling besar market hmm. kapitalisasinya itu JI. Jadi kalau ada yang nanya, Mang, pemula boleh beli sama apa ya? Atau ngincernya sama apa ya? JI dulu aja gitu. Karena JI itu Hmm. biasanya JI itu saham-saham yang menjadi incaran fund manager gitu. Iya. Yang sudah likuiditasnya tinggi, kemudian market cap-nya besar. Seperti itu. Oke, oke. Oke, kalau berarti tadi ya yang tertinggi itu isi itu sekitar 480-an. Berarti separohnya sebenarnya emang ya. enam Berarti puluh dari persen 60% ya. Oke, oke. Betul. Ya, jadi udah kesaring 60%. Jadi sebenarnya banyak nih ya saham-saham di bursa kita Betul, betul. yang belum belum tentu masuk ke syariah gitu ya. Nah, mungkin ngomong-ngomong, Mang, mungkin sedikit flashback balik tadi, flashback tadi mengenai syarat 45%, 10%. Ini kalau kalau boleh tahu nih, Mang, bisa ketemu angka 45% atau 10% itu apakah ada dalil tertentu atau gimana emang ya? Atau enggak ya? Oke, terima kasih Mas. Menarik nih. Jadi di fatwa itu Hmm. juga dijelaskan sebenarnya kenapa sih muncul Hmm. angka itu. Angka itu hanya sekedar rasio yang sifatnya bisa berubah gitu. Tapi Hmm. intinya adalah konsepnya adalah pertama ya, konsepnya adalah tafrik al hara al halal wal haram. Jadi membedakan memisahkan antara halal dan haram. Nah, itu Hmm. bisa dalam keuangan. Kenapa? Karena Hmm. keuangan itu berbeda dengan makanan. Kalau makanan atau Ya. minuman, kalau tercampur yang haram, semuanya bisa jadi haram. Gitu. Ya. Misalnya ada botol air tertuang misalnya najis atau tertuang sesuatu yang haram, itu satu botolnya bisa jadi haram. Nah, karena Hmm. susah dipisahkan. Air kan larut Hmm. gitu ya, susah dipisahkan. Tapi kalau Hmm. keuangan tuh kan bisa dikategorisasi seperti tadi pendapatan bunga. Oh, ini pendapatan Hmm. non halal. Pendapatan dari minuman keras. Oh, ini pendapatan non halal. Jadi dipisahin. Itu bisa Hmm. sampai muncul Hmm. rasionya tinggal berapa. Nah, kenapa ngambil 10%? Karena ada aspek selain tadi memisahkan hal haram, ada asas namanya golabah kasroh wal kilah. Mana yang Hmm. paling dominan, mana yang paling besar, mana yang sedikit gitu. Jadi sekarang Hmm. misalnya kalau kalau yang banyaknya adalah yang tidak haram atau yang Halal. halal, maka Hmm. halal dihukuminya gitu. Nah, misalnya tadi Oke. karena ini sifatnya tadi bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Hmm. Jangan Hmm. sampai misalnya karena ada sedikit yang haram ini semuanya jadi Hmm. haram. Karena ini bukan Hmm. makanan gitu. Karena ini bukan Ya. sesuatu yang dikonsumsi, tapi ini bisa dipisahkan. Oh, ini hasil Hmm. dari yang non halal ya pisahin aja. Nanti ada dana sosial ke sananya seperti itu. Hmm. Hmm. Hmm, Oke. Nah, berarti kalau Mang Amsi tadi mengatakan ini adalah rasio yang kemungkinan bisa berubah. Nah, betul. berarti kemungkinan bisa berubah juga ya, Mang ya. Kira-kira apa nih faktor-faktor yang nanti memungkinkan rasio-rasio ini tadi bisa berubah gitu, Mang. Oke, saya melihatnya lebih ke ekosistem, Mas. Ekosistem industrinya ya. Hmm. Jadi gini-gini. Hmm. Misalnya di Malaysia, di Turki yang saya baca ya, di Malaysia, di Hmm. Turki, kemudian di Inggris, di Dow Jones Islamic Market, itu mereka Hmm. sudah menurunkan, bukan menurunkan, memperketat rasionya. Misalnya rasio utangnya 30-33% di beberapa negara itu. Jadi tinggal sepertiganya. Kemudian pendapatan Hmm. halalnya ada yang sudah sampai 5%. Kenapa mereka bisa memperketat rasionya? Karena ekosistemnya sudah besar. Katakanlah sahamnya udah Hmm. banyak, pilihan Hmm. instrumennya sudah ribuan gitu. Seperti di Malaysia Hmm. sudah hampir 1.000. Yang dekat aja Hmm. Malaysia udah hampir 1.000. Kita kan baru 700 saham. Itu pun berapa tahun terakhir.
Iya. Masifnya IPO itu baru beberapa tahun terakhir, Mas Eros mungkin menyaksikan. Saya ketika dulu Hmm. 2007 mengenal saham, saham baru 200-300 emiten gitu. Sekarang kan Hmm. sudah 700, sudah sangat banyak. Nah, kenapa juga itu berpengaruh kepada ekosistem industrinya? Karena begini, yang namanya efek syariah itu akan menjadi acuan untuk para fund manager, industri asuransi syariah, dana pensiun syariah untuk memilih apa namanya aset under manajemennya. Seperti Hmm. itu kan. Misalnya Hmm. bayangkan kalau misalnya pilihan instrumennya itu cuma saham syariah aktif. Misalnya yang 5 itu Hmm. PNBS, BTPS, BRIS, JMAS, dan PNBS itu adalah saham yang murni syariah, Mas. Jadi kalau ada yang mengatakan, Mang, Hmm. ada nggak saham yang benar-benar syariah? Ada, 5. Kenapa? Hmm. Karena sebelum ke bursa pun mereka sudah jadi perusahaan syariah. Apa buktinya? Mereka sudah punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Secara Hmm. kelembagaan institusional dan konstitusional, mereka adalah perusahaan syariah. Sebelum terbit di Bursa Efek pun mereka sudah syariah gitu. Tapi kalau cuma Hmm. 5, bayangkan kalau cuma 5, Iya. pas apa reksadana cuma pilihan cuma 5 doang itu. Hmm. Bagaimana menyusun portofolionya kalau cuma 5, sementara di aturan reksadana nggak boleh satu saham itu melebihi porsinya 10%. Kan seperti itu Hmm. aturannya. Hmm. Kalau nggak Hmm. salah seperti itu. Jadi tidak boleh melebihi satu saham itu porsinya dari 10% dari total. Sementara sahamnya cuma Oke. 5. Kan nggak bisa Iya, tuh. iya, iya, Maka betul. dibukakanlah. Nah, ini lebih ke ekosistem. Jadi saya juga tadi Hmm. berbicara di sesi lain. Kalau Hmm. bicaranya pribadi, boleh aja teman-teman merestriksikan diri sendiri. Memperketat diri Hmm. sendiri boleh. Contohnya Hmm. Syariah Saham memfasilitasi dengan aplikasi Hisa itu misalnya dibuat rasio utangnya dan diperjelas berapa persen, rasio pendapatan halalnya berapa persen gitu kan udah ada tuh di aplikasinya bisa dicek. Itu Hmm. karena dari OJK dan DSN itu nggak ada mas rinciannya. Misalnya kenapa ini syariah, kenapa ini tidak, nggak ada. Mereka cuma langsung Hmm. mengeluarkan hasil jadi, hasil rapat pleno ini sekian nih yang masuk syariah. Rinciannya Hmm. nggak ada tuh misalnya kenapa ini masuk syariah ya, berapa ya hutangnya, berapa ya pendapatan orang yang nggak ada. Nah Hmm. kita dari Hmm. Syariah Saham memfasilitasi itu. Kita ada tim yang Hmm. setiap ada laporan keuangan itu menghitung dana dana apa hutang berbasis bunganya berapa persen, pendapatan orangnya berapa persen. Nah kalau Hmm. teman-teman ingin memperketat diri misalnya saya ingin pilih saham yang utangnya jangan sampai 10% ribanya. Boleh, boleh-boleh Hmm. saja. Tapi ketika berbicara industri, kita tidak bisa kita belum Iya. bisa untuk menerapkan sisi keketatan itu gitu. Kenapa? Karena kalau diperketat mungkin boleh jadi saya pernah meriset Mas, yang liquid Hmm. itu di tahun 2020 itu cuma 14, yang tidak punya utang ke bank Hmm. itu cuma 14 saham. Iya. Iya. Bayangkan kalau cuma Berarti 14 itu memang, nggak menarik juga. iya. Iya. Ya, berarti sebenarnya rasio tadi di Indonesia ini ibaratnya longgar gitu ya, Mang ya. Maksudnya Paling paling longgar. paling longgar Sejauh ini paling dibandingkan longgar, iya. dengan negara-negara lain ya. Tadi Malaysia bahkan Amerika sendiri juga ada juga Udah ya ketat. indeks syariah juga ya yang lebih Ada ketat bahkan. DJIM, betul. DJM ya. Oke, oke, oke. Ya, Betul. baru baru tahu saya, Mang, ternyata apa namanya rasio ini justru lebih longgar dibandingkan negara lain karena kok 45% rasa-rasanya ini sudah hampir separuh gitu ya, hampir separuh dari Betul. aset Mm-mm. ini. Dan ternyata Mm-mm. memang seperti itu. Berarti ada istilahnya ada kemungkinan ya ketika nanti misalkan jumlah emiten udah lebih banyak lagi, misalnya udah sampai 1.000, di atas 1.000. Nah, bisa jadi ke depan akan diperketat lagi gitu, Mang ya. Rasio utangnya Betul. mungkin lebih kecil lagi dengan ya dengan catatan harapannya kan istilahnya tadi ya ekosistemnya sudah jadi banyak emiten yang ketika rasio diperketat itu masih banyak sehingga untuk perhitungan indeks maupun di aset manajemen itu juga banyak pilihan gitu ya. Oke, oke, Betul, Mang. Mas. Nah, oke, Mang. Kalau mungkin boleh kita sharing selain saham, Mang ya, apa namanya Silakan, Mas. tentang Santai. efek yang lain ya. Sekalian ini mumpung nih ada pakar syariahnya, jadi sekalian pengen tahu lebih dalam lagi nih. Nah, mengenai obligasi, obligasi yang diterbitkan pemerintah ini kan ada sukuk, ada ori. Biasanya kan yang terkenal ya ini kan sukuk sama ori. Ya. Nah, ini kan Mm-mm. beda nih. Sukuk ini syariah, ori ini konvensional. Nah, padahal kalau kita ngelihat rasa-rasanya perlakuannya sama ini gitu. Kalau kita Mm-mm. beli sukuk kan dapat dapat istilahnya kupon juga tuh setiap Kupon. bulan gitu.
Ya, betul. sama konvensional pun juga dapat kupon. Nah, yang membedakan itu apa sih, Mang, antara ori dengan sukuk itu? Oke. Kebetulan saya belum pernah beli sukuk ya, Mas. Iya. Tapi saya, Oke, siap, Bang. kenapa? Karena mungkin sukuk itu kurang masuk profil risiko saya yang agresif gitu. Oh Jadi iya. saya lebih banyak di Oh, saham. berarti semua saham semua emang ya? Saya di Oke, oke. Kasei itu yang saya lihat, di kan bisa ya dicek di Kasei ya, di akses Kasei itu. Hmm. Saya Hmm. punya saham syariah di atas 95%. Wah, iya, wah, Jadi mantap. dan sisanya reksadana syariah lagi, saham syariah lagi. Jadi kayaknya Reksadana sukuk saya syariah nggak juga. punya. Reksadana saham syariah lagi, saham lagi deh. Jadi kalau Hmm. ditanya apa sih yang membedakan sukuk dengan ori? Setahu saya sih ori itu kan surat utang ya. Di surat Hmm. utang. Jadi kuponnya itu memang berbasis bunga gitu. Nah, sementara kalau sukuk itu tergantung akadnya. Ada sukuk ijarah gitu kan. Kalau Hmm. ijarah Hmm. itu katanya sih dari jasa sewa gitu. Jasa sewa misalnya ada aset yang diagunkan, kemudian aset tersebut dihitung per bulan bisa menghasilkan sewa berapa dan hasilnya itu Hmm. dibagikan ke. Jadi justru kalau di syariah ya, sukuk Hmm. itu lebih mirip seperti saham juga gitu. Karena di situ ada apa ya Hmm. namanya ada bukti kepemilikan dan dari kepemilikan itu kita dapat manfaatnya. Tapi beda akarnya aja. Kalau Ya. misal saham itu musyarakah ya kita dapat porsi dari dividen dari misalnya kalau dijual lagi ada dari jual beli sahamnya. Kalau sukuk itu lebih ke ijaroh seringnya. Jadi ijarah itu jasa Hmm. sewa gitu. Sewa Hmm. sewa misalnya ada aset yang diagunkan, kemudian aset tersebut menghasilkan penghasilan sewa berapa per bulan. Nah, itu yang dibagi hasilkan dengan investor sukuk itu gitu. Jadi itu yang membedakan. Sementara kalau Oke. di obligasi kan lebih ke surat utang ya, Mas. Ininya apa namanya? Konsepnya gitu ya. Konsepnya iya, Setahu saya sih. ngutangin Mm, pemerintah gitu kan. Oke, berarti ngutangin sukuk itu pemerintah. sewa ya. Cuman kadang sewanya ini berarti istilahnya dihitung-hitung ya hampir sama dengan Nah, kupon betul. Ada ori gitu kan. ekuivalennya ada gitu, Ekuivalennya. ekuivalennya. Ada yang mudorobah juga. Sukuk itu banyak sih skemanya ya. Ada sukuk Hmm. ijarah. Kalau ijarah berarti Hmm. ada aset yang diagunkan, kemudian diambil manfaat sewanya. Ada juga sukuk Hmm. mudorobah. Itu sukuk mudorobah itu seperti patungan usaha, Mas. Jadi seperti Hmm. ada yang sifatnya patungan usaha, sukuk, apalagi banyak lah, murabahah. Tergantung misalnya dari awal pemerintah menyebutkan akarnya adalah ini misalnya. Oh kalau ijarah sudah kebayang ini pasti ada aset yang disewakan gitu. Kalau mudharabah berarti ada proyek yang dilakukan kemudian bagi hasil gitu. Seperti itu. Oke, oke. Oke, menarik nih. Berarti sebenarnya kalau kita melihat apa namanya efek syariah ini ternyata dalemannya ini banyak banget istilahnya yang bisa kita pelajari lebih dalam ya, terutama mengenai akad-akadnya ini, Mang ya. Betul, Karena betul, kalau betul orang-orang Mas. awam biasanya ini nih apa namanya nggak bisa bedain, misalkan ya contohnya sukuk sama ori itu. Kan kadang saya juga Mm, share nih ke teman-teman kalau misalkan ya misalkan kita masih pemula belum siap secara psikologis dengan volatilitasnya pasar saham, ya jangan semua dana di saham gitu kan. Belikan betul. aja ori atau sukuk gitu. Bagi yang senang syariah, pilih sukuk gitu kan. Karena waktu itu saya cuma ngerti ya namanya sukuk ini penggunaannya pasti ada projectnya gitu. Jadi tidak penggunanya tidak untuk apa namanya misalkan untuk subsidi gitu kan atau untuk Mm, gaji gaji PNS dan sebagainya kan nggak masuk situ. Pasti infrastruktur. Nah, setahu saya sih sebatas itu saja. Cuman ternyata di dalamnya ini ada kata-kata yang bisa kita pelajari gitu. Walaupun ya tadi orang-orang maksudnya bagi yang belum ngerti, bagi yang istilahnya masih awam nih kok kayaknya sama-sama punya kupon gitu ya. Jadi ya, sukuk itu juga ada kupon setiap bulan masuk ke rekening, ori pun juga sama gitu. Ya ternyata di dalamnya itu beda gitu, banyak yang bisa kita pelajari. Nah, oke, mantap Mak, tentang istilahnya pengetahuan syariah ini. Nah, berarti nih Mak, kalau misalkan nih apa namanya misalkan kalau kita bicara mengenai
keputusan beli jual kan kita analisa gitu ya. Analisa entah kita pakai analisa fundamental maupun analisa teknikal. Nah, berarti sisi lainnya kalau Mang Amsi ketika hanya milih saham syariah ya pastinya juga berbeda emang ya, atau ada cara tersendiri lagi nih untuk menentukan keputusan beli atau jualnya itu, Mang. Oke. Terima kasih Mas. Jadi kalau di syariah saham kita ada metode namanya fatama gitu ya. Fatama itu dalam bahasa Arab Hmm. artinya kan lengkap, komplit gitu ya. Hmm. Fatama itu singkatan dari fundamental analysis, technical analysis, money management. Jadi FA, TA, MMA gitu kan. Fatama, Ya. fundamental, technical, money management. Nah, analisis ini kan semuanya bisa dikombinasikan. Artinya begini, ketika misalnya kita mau beli saham ABCD, kita tahu nggak fundamentalnya dia bergerak di bidang apa, prospek bisnisnya ke depan seperti apa, itu fundamental. Maka fundamental bicara apa yang bisa dibeli gitu. Saham apa yang bisa dibeli. Nah, kemudian untuk timingnya, ini cocok nggak dibeli sekarang ya, atau sudah ketinggian, atau secara ini sudah nyentuh resistance, support, dan seterusnya gitu. Kenapa teknikal juga dipelajari? Karena saham ada siklusnya gitu. Jadi kan kadang ada orang yang protes gini, Mang kok saya beli saham bagus tapi kenapa turun ya? Mungkin ya momentumnya sedang pas belinya itu udah mulai turun, udah mulai jenuh secara pasar ya, orang sudah mulai melepas karena butuh uang atau sedang ada krisis atau sedang ada pandemi kayak kemarin gitu kan, seperti itu. Itu ada teknikal gitu, teknikal. Nah, fundamental teknikal ini dikawinkannya lewat money management. Kenapa? Karena money management itu bicara tentang modal kita. Saya punya modal sekian puluh juta, mau beli saham ini cocoknya berapa belinya ya, supaya saya nanti ruginya bisa saya ikhlaskan kalau rugi gitu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenario dan ruginya kena, saya nggak masalah. Nah, itu adalah money management. Jadi kalau tiga-tiganya kita praktekkan, investasi atau trading saham itu mengasyikkan gitu Mas. Kenapa? Karena ya tidak mengganggu mental dan juga kondisi kita sehari-hari. Karena semuanya sudah diperhitungkan baik dari sisi fundamentalnya, teknikalnya, apalagi money managementnya. Jadi tidak mengganggu psikologis kita, tidak sampai menyalahkan pasar juga gitu. Karena pasar tidak salah, pasar kan singkatan Mas. Pasar pastinya selalu benar. Nah, itu singkatan. Market is always right. Itu kan pasar ya. Pastinya selalu benar gitu. Jadi ya kita aja yang introspeksi. Oh, mungkin saya modalnya terlalu banyak di sini, nggak pakai money management nih, atau saya masuknya sahamnya serampangan, nggak gaji dulu fundamental, yang penting ikut-ikut orang. Nah, kadang kesalahan itu semua ada di tangan kita karena yang menekan tombol buy sell cuman kita. Seperti itu, Mas. Oke. Secara umum berarti memang istilahnya tetap sama ya, pakai analisa fundamental, analisa teknikal, money management ya. Pastinya ini semua ya saham-saham yang masuk di efek syariah. Saham syariah tadi ya, efek syariah ya. Berarti istilahnya kalau lebih luasnya ya masuk atau pilih saham-saham yang ada di indeks isi ya, Mang ya, berarti yang betul. Yang semesta terbesarnya untuk syariah ya. Iya. Oke, mantap. Nah, berarti gini, Mang, secara keputusan buy and sell ini kan sama gitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Mang, kan saya juga sering nih lihat postingan dari syariah saham gitu. Itu kan ada saham emas itu. Nah, itu boleh dijelasin. Saham emas itu apa sih? Gitu, Mang? Saham emas dulu sebenarnya kita sering sharing ya Mas, tahun 2017 gitu, 2018, tapi kita sempat hentikan dulu gitu. Kenapa? Karena ada yang protes atau apalah gitu, semacam stock pick atau apa ya, aku udah simpen aja, nggak masalah. Jadi sebenarnya gini teman-teman, saham emas itu lahir dari hasil riset kita di syariah saham, terutama Kang Evan waktu itu, co-founder kita, Kang Evan Kamaratul Insani. Beliau itu kan suka menganalisis ya, karena beliau orang teknik gitu. Jadi founder syariah saham itu kan 3, saya, Kang Adi, Kang Evan. Saya basicnya guru, Kang Adi itu basicnya telekomunikasi, Kang Evan basicnya itu teknik, misalnya pertambangan, kemudian fisika dan semuanya, ITB beliau, lulusan ITB. Jadi sangat matematis gitu, dan sangat sesuatu harus kuantitatif. Nah, Kang Evan waktu itu meneliti, ternyata Mang 2016 itu ada 5 saham yang gerakannya sama gitu. Kemudian imbal hasilnya multi bagger banget gitu. Dan ternyata ketika dianalisis secara teknikal itu ada pola yang sama. Nah, ternyata pola yang samanya itu dihasilkan dari screening
tiga garis moving average secara teknikal ya Mas. Ada EMA 30, EMA 100, EMA 200. Dan ketika di backtestkan di AMI Broker namanya salah satu aplikasi charting, itu menghasilkan reward yang lumayan gitu, yang lumayan besar sekali. Kang Evan yang mempraktekannya. Kalau saya sih cuma ikut aja Kang Evan maksudnya gitu ya. Jadi di 2017 kita dapat Indika, dapat BRPT gitu, seperti itu, dapat PTBA. 2017 itu kan saham-saham batu bara ya, Mas. 2017 itu saham batu bara. Betul, batu bara. 2018 kalau nggak salah itu yang jadi primadonanya Era Jaya waktu itu. Era kalau saya Jaya. 2019, 2000 kan zaman Covid itu. Nah, ketika zaman Covid, ketika misalnya saham sedang anjlok semua, saringan emas itu sedikit. Karena kan tadi emas itu menyaring saham, emas itu singkatan Evan Mang Amsi Septian Adi Screener. Jadi Evan Mang Amsi Adi Screener, singkatan. Karena syariah saham itu suka menyingkat, sesuai dengan nama foundernya disingkat-singkat. Jadi emas itu Evan Mang Amsi Adi Screener. Jadi dari tiga itu kita putuskan, kita buat algoritmanya, kemudian dibuat di AMI Broker. Waktu itu belum ramai kayak sekarang ya Mas, zaman robot trading atau enggak. Waktu itu kita cuma bikin aja gitu. Nah ternyata itu menyaring saham-saham yang strong uptrend secara teknikal. Dan setiap tahun selalu ada. Contoh yang tahun 2021 itu ada DMMX, ada misalnya yang saham-saham gitulah, saham-saham teknologi gitu yang tersaringnya gitu. Jadi memang kita tidak menggunakan perasaan, jadi kita ikut aja kata screener gitu. Misalnya seperti itu ya. Dan itu ternyata beat the market, mengalahkan benchmarknya. Misalnya mengalahkan JI, mengalahkan JI 70, mengalahkan ISI, mengalahkan IHSG bahkan. Karena kita selalu trend follow gitu. Yang ikut itu ikut naik, hanya ikut yang naik aja gitu. Nah, kenapa ketika pandemi yang tersaring sangat sedikit? Karena kan pasarnya juga sedang anjlok. Gak ada yang menarik gitu. Ya kalau mau bottom fishing silahkan, misalnya nyari di bawah pakai ilmu valuasi value investing dapat gitu. Tapi kalau yang trend follow, emas itu menyaring saham yang trend follow. Maka sekarang pun misalnya yang masuk itu ada PTBA, ada Adaro gitu ya, ada SMDR yang sudah. Jadi ternyata pada akhirnya emas itu juga bukan semata-mata teknikal Mas, tapi juga di situ ada fundamental. Misalnya kalau ada saham yang turnaround, kemudian saham-saham yang dulunya rugi sekarang untung, saham-saham yang signifikan kenaikan kinerjanya itu juga tersaring di situ, yang diapresiasi oleh pasar dengan kenaikan harga. Seperti itu. Sebenarnya itu untuk memudahkan saja teman-teman mencari, oh ini yang masuk emas pasti sudah harga close-nya itu, harga penutupannya itu sudah pasti di atas, sekarang dibikin algoritmanya seperti itu, sudah pasti di atas rata-rata 30 harian, rata-rata 100 harian, rata-rata 200 harian. Yang secara riset, Triple MA itu membuktikan hasil trading yang lebih baik daripada menggunakan RSI, daripada menggunakan CCI, daripada menggunakan stokastik. Jadi ada sebuah riset yang membandingkan hasil backtest antara Triple MA dengan indikator lain. Ternyata yang menggunakan 3 moving average itu jauh lebih mengalahkan benchmark seperti itu. Jadi itu ada dasarnya sebenarnya gitu. Cuman itu jarang dibahas, yang penting langsung screener aja gitu. Baru dibahas lagi di sini nih. Dan ternyata kalau saya cek ini selalu update terus nih di postingan syariah saham ya mengenai saham emas ini. Iya, baru beberapa hari lagi sih sebenarnya. Baru beberapa hari ini juga sih Mas. Dulu udah lama banget tuh nggak diupdate sebenarnya. Iya. Apalagi kalau mungkin teman-teman juga bisa kunjungi ini ya, syariah saham .id ya betul. Syariah saham .id kan ada juga nih saham emas ini bisa dilihat-lihat ini karena menarik banget, dan ternyata ya setelah ada penjelasan dari Mang Amsi ini benar-benar membantu kita ya, mana saham-saham yang ini strong uptrend tuh ya. Jadi buat teman-teman yang istilahnya mau memanfaatkan momentum bisa dilihat lagi nih mengenai saham emas dari syariah saham ini. Dan ternyata emas ini singkatan ya dari para foundernya nih Mang Amsi ya. Betul. Ya oke. Nah oke, Mang Amsi, ini ternyata nggak kerasa ini sudah jam 8.46 nih. Ini kita nggak kerasa ngobrol-ngobrol akhirnya sampai malam juga. Ini ngomong-ngomong nih teman-teman sekalian, Mang Amsi ini tadi habis acara ini ya.
habis ada webinar, maraton nih Mang ya berarti ya dari jam 7 sampai jam Alhamdulillah. 8 ya tadi apa namanya ada acara webinar juga langsung disambung ke live IG di sini gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali nih Mang Amsi sudah di sela-sela Sami-sami. kesibukannya masih menyempatkan waktu nih. Nah, oke, Mang Amsi sebelumnya mungkin kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin terakhir mau ada pesan nih buat para pemirsa, para penonton kita nih, Mang Amsi. Silahkan, Mang. Terima kasih Mas Eros dan di Investor ID. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sama-sama dalam satu garis apa namanya istilahnya perjuangan literasi gitu. Saya juga sering baca tulisan dari Mas Eros karena juga saya langganan emailnya. Tadi juga saya baca ada email yang masuk dari Mas Eros ke saya. Wah ya, makasih Mang. Jadi saya itu suka belajar dari mana saja dan siapa saja gitu. Dan ini apa momen malam ini menjadi salah satu momen yang membuktikan apa yang pernah saya bisikan dalam hati itu ternyata Allah takdirkan bisa terjadi. Jadi dulu saya pernah bercita-cita ingin ketemu sama Pak LKH, padahal saya orang tinggal di hutan. Ternyata alhamdulillah bahkan buku saya pun di-endorse oleh beliau, misalnya seperti itu. Kemudian banyak hal yang terjadi berawal dari doa, gitu. Dari apa saya ingin suatu ketika saya ingin ngobrol dengan Mas Eros. Nah sekarang terjadilah di malam Sabtu ini gitu ya, karena juga saya pernah baca. Gitu. Jadi intinya saya sangat senang belajar dengan siapapun dan dari manapun. Dan itu yang menjadi kita selalu merasa ilmu kita itu belum ada apa-apanya dan terus belajar. Tadi sebelum mengisi di Teach Me Bursa Efek Indonesia, saya itu baru pulang Mas, baru pulang dari mengurus paspor. Karena terus terang saya di usia kepala 4 nih baru bisa ngurus paspor gitu. Kenapa? Karena alhamdulillah ternyata insya Allah kalau jadi ada undangan, saya diundang ngisi satu simposium regional di Singapura gitu. Alhamdulillah. Dan itu tentang syariah juga, tentang saham syariah gitu. Di regional dan acaranya ini 3 negara katanya, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dan dari Indonesia memintanya saya kan juga bingung kenapa saya, kan masih ada yang lain lah yang ngobrol tentang itu ya. Tapi itu lagi mungkin takdir, dan saya yakin itu adalah salah satu jalan. Ketika saya dulu membuat syariah saham, saya tidak pernah menyangka sampai di titik ini. Tapi kalau itu sudah jadi garis perjuangan yang Allah takdirkan, saya tidak boleh mundur, dan ini mungkin adalah takdir yang harus saya terus jalani. Karena dengan wasilah ini saya bisa bertemu banyak orang, jutaan orang yang ingin belajar tentang pasar modal syariah, terutama saham syariah. Intinya keep learning, keep earning gitulah. Teruslah belajar, maka kita akan terus mendapatkan sesuatu apapun bentuknya, apakah ilmu, silaturahim, dan juga mungkin keuntungan yang sifatnya duniawi maupun yang ukhrawi. Itu mungkin Mas dari saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Mang Amsi sudah go internasional nih, Mas. Saya dengarnya amin, alhamdulillah juga nih, Mang. Berdoa dari semua juga, Mas. Saya juga bisa go internasional juga nih. Amin, amin. There can be miracles when we believe, katanya. Insya Allah, Mang. Baik, Mang Amsi, terima kasih sekali lagi waktunya dan sami-sami sudah memberikan sharing ilmunya Mang Amsi pada kita semua. Buat teman-teman sekalian, kami juga terima kasih sudah join di acara pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan khawatir, nanti rekamannya akan kita publish ya, kita publish di akunnya The Investor ID, dan juga nanti akan kita tayangkan juga di YouTube-nya channel The Investor ya. Silahkan teman-teman yang belum follow Instagramnya Syariah Saham, silahkan di follow, dan jangan lupa juga follow Instagram The Investor ID. Kita sama-sama belajar, kita tumbuh bareng, insya Allah. Baik, terima kasih. Acara malam ini saya tutup. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun, Mas Eros. Siap, sukses ya buat semua.